Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih mengikuti pembelajaran dari rumah. Alhamdulillah hari ini kita murojaah tema ke-8 subtema 1 pembelajaran ke-6. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, di sini ada seorang anak yaitu bernama Lani. Lani merupakan keturunan Tionghoa dan keluarga tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Selain penduduknya padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Nah, di sini ada tugas ya, yaitu menulis tentang keadaan lingkungan tempat tinggalmu. Nah, di sini Ustazah kasih contoh ya. Misalkan namaku Prita. Aku tinggal di Jalan Martandu, rumahku jauh dari pusat kota. Di sekitar rumahku terdapat banyak rumah warga. Profesi warga beragam, ada yang berprofesi karyawan, pedagang, kantoran, dan lain-lain. Pepohonan di sekitarku masih sangat sedikit sehingga udara terasa sangat panas menjelang siang hari. Nah, begitu contohnya cara menceritakan keadaan lingkungan tempat tinggal. Kemudian di sini ada sebuah cerita yang berjudul Si Pitung ya. Nanti kalian bisa baca secara mandiri. Nah, dari cerita tadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jenis cerita fiksi teks yang berjudul Si Pitung. Berikan alasanmu, ya, yaitu berjenis cerita saga. Apa itu cerita saga? Adalah cerita yang mengandung unsur kepahlawanan. Kemudian sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, yaitu Si Pitung, Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Scott Heine, dan Pak Piun. Kemudian sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut dan jelaskan. Nah, tokoh utama itu tokoh yang sering disebut. Kemudian tokoh utamanya adalah Si Pitung. Kemudian tokoh tambahan adalah Haji Naipin, Babah Lim, Scott Heine, dan Pak Piun. Kemudian pertanyaan keempat, sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik hati. Ya, sebaliknya tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Berdasarkan cerita tadi, tokoh protagonisnya adalah Si Pitung dan Haji Naipin, sedangkan tokoh antagonis adalah Babah Lim, anak buah Babah Lim, dan Scott Heine. Nah, di sini ada sebuah lagu yang berjudul Kicir-Kicir yang berasal dari daerah Jakarta. Temponya itu 4/4 agak cepat, ya. Ya, sebenarnya ada 4 pertanyaan di sini, cuman Ustazah tidak jawab yang nomor 2 dan 3 karena itu kita harus praktekkan menyanyi dulu ya. Tapi di sini kan Ustazah dan kalian semua sama-sama tahu kita tidak bernyanyi, jadi kita jawab nomor 1 dan 4 saja. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah tempo lagu Kicir-Kicir? Yaitu lagu Kicir-Kicir memiliki tempo yang agak cepat. Kemudian amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir, kemudian sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Yaitu tidak ada suku kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.